Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih udah join di NQA Webinar pagi hari ini. Setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 kurang lebih kita lakukan setiap minggu. Teman-teman yang belum pernah join, tolong dicatat aja. Setiap minggu kita ada event serupa dengan pembicara yang berbeda. Mungkin orang bertanya, ngapain sih setiap hari Sabtu dibikin acara seperti ini? Ini dalam rangka kami NQA untuk melakukan sedekah ilmu. Jadi kita ingin berbagi ilmu dan kebetulan banyak sekali pengajar-pengajar, trainer-trainer yang juga sevisi dengan kita ingin memberi sedekah ilmu. Dan hari ini yang akan memberikan sedekah ilmunya adalah Pak Victor Yanuar. Oke, thank you Pak Victor udah join di pagi hari ini. Next, Mas. Nah, kita bicara sedikit mengenai aturan ya. Aturannya teman-teman tolong gunakan nama yang sesuai sehingga nanti Pak Victor atau Coach Victor akan menggunakan nama yang sesuai ya. Kemudian kalau pengen menggunakan background yang sama dengan saya, monggo silakan karena di akhir session kita akan ada foto bersama. Teman-teman juga akan di-mute nanti, tapi kalau ingin bertanya bisa via chat terlebih dahulu atau nanti kalau Pak Victor kasih kesempatan kita untuk tanya jawab secara langsung, very welcome untuk unmute ya. Jadi santai aja, sersan ya, serius tapi santai. Oke, next Mas. Cerita sedikit mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita punya 4 pilar bisnis di Indonesia. Pilar pertama adalah bisnis sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau mereka kita rekomendasikan, mereka akan mendapatkan sertifikat ISO. Dari yang paling umum ISO 9000 sampai ISO yang cukup berat seperti AS91 untuk aerospace, otomotif sektor, food safety, dan macam-macam ya. Jadi ini bisnis utama NQA. Kemudian kami juga punya divisi assessment, kurang lebih seperti sertifikasi, tapi assessment nggak menerbitkan sertifikat, hanya internal report ke pemberi tugas atau ke customer yang memberikan. Yang lagi rame atau lagi happening sekarang lebih ke cyber security, karena banyak sekali perusahaan yang kena hack, ya cukup happening sekarang. Nah, salah satunya kayak gap pentest, kemudian vulnerability assessment, dan ada beberapa assessment lainnya. Ya. Kemudian ada divisi pelatihan. Nah, divisi pelatihan ini yang seperti hari ini dilakukan oleh teman-teman dari divisi pelatihan oleh Mas Aldo dan tim. Kami punya pelatihan yang seperti 2 jam hari ini, ada juga yang sampai 10 hari, yang certified maupun yang non-certified, yang international register maupun yang non-international register. Kemudian kami punya divisi software. Nah, divisi software ini dalam rangka untuk mendukung unit-unit sebelumnya, banyak perusahaan yang tidak punya sistem. Nah, kita coba bantu mereka untuk masuk ke sistem dan digitalisasi. Jadi, salah satu software yang kami jual adalah ISO Robot. Gimana menjalankan ISO dengan sebuah sistem, ada namanya ISO Robot. Ya. Oke, next. Itu mengenai NQA singkat. Kemudian kami udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Kita punya klien 55.000 customer di 100 negara, dan kami sudah beroperasi lebih dari 36 tahun dan jumlah karyawan kurang lebih ada 1.000 orang di seluruh dunia. Oke, next Mas. Nah, saya perlu informasikan hari ini eventnya seperti kita di undangan awal ini adalah free webinar, jadi gratis alias tidak berbayar. Namun, kalau teman-teman ingin memiliki sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan materinya dalam bentuk e-material dari Pak Victor nanti, kemudian juga ingin mendapatkan e-book, ya, ada e-book yang related dengan pelatihan hari ini. Untuk mendapatkan ketiga item tersebut, e-sertifikat, e-material, dan e-book, ada sedikit investasi, nggak besar, investasinya hanya sebesar Rp150.000 saja. Jadi sekali lagi, event hari ini free, ya, tidak berbayar. Namun untuk mendapatkan 3 materi yang terpampang di depan, ada sedikit investasi sebesar 150. Yang berminat tinggal foto barcode-nya, nanti akan terhubung dengan Mas Aldo. Next, Mas. Oke, ini e-book bonusnya ya, dari Lego juga ya. Nanti teman-teman bisa baca juga mengenai e-booknya ya. Jadi ini bonus e-book yang kita berikan untuk event di pagi hari ini. Next. Nah, kita masuk ke event pagi hari ini. Saya perkenalkan pembicaranya adalah Coach Victor Yanuar S. Ada S-nya ya, Pak ya? Ini Ya, Pak. dingin atau hangat nih S-nya ya? Nanti ditanya S-nya ini apa. Beliau adalah certified ya, Pak ya, untuk Lego. Ya, dan pembicaraan hari ini atau topiknya terkait dengan unlocking potential through play, exploring the Lego serious play methodology. Sorry, agak ke ribet ya. Nah, beliau akan bahas topik yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, tanpa membuang waktu, saya kasih kesempatan langsung untuk pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini, Coach Victor Yanuar. Silakan, Coach.
Thank you Pak Putra. Halo semuanya, selamat pagi. Thank you nih sudah hari Sabtu. Biasanya Sabtu juga saya bangunnya agak siang sih. Tapi ini harus bangun agak pagi. Oke, nama saya Victor. Saya dari Excellence Asia. Jadi saya ini Certified Facilitator untuk Lego Serious Play. Jadi kerjaan saya dan hobi saya kurang lebih sama gitu, bermain Lego. Dan hari ini mungkin saya ingin memperkenalkan ya tentang Lego Serious Play ini kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu, tentang apa sih sebenarnya Lego Serious Play, kemudian kita bisa gunakan untuk apa saja sebenarnya Lego Serious Play ini kalau dalam settingan kita bicara pelatihan seperti itu ya, kita bisa gunakan apa aja. Mungkin saya mau share screen dulu. Silakan, Coach. Oke, sudah terlihat ya? Udah, Coach. Aman ya? Oke. Eh, jadi kami ini dari Excellence Asia. Jadi Excellence Asia ini kita training providers, tapi spesialisasi kita adalah mendeliver atau delivering transformative learning experience through Lego Serious Play. Jadi artinya 99% dari training yang kita berikan kepada klien-klien kita itu semuanya menggunakan metode yang sama, which is adalah metode Lego Serious Play. Jadi seperti kita tahu gitu ya, kata-kata Lego itu berarti kita menggunakan Lego bricks, which is nggak perlu introduction lagi karena semua orang rata-rata sudah tahu ya Lego itu apa. Itu yang kita gunakan dalam setting training. Jadi artinya kenapa kok kita gunakan Lego Serious Play adalah 3 hal yang ada di bagian bawah itu. Kita berusaha untuk bisa membantu participants untuk bisa berpikir kreatif, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Jadi itu fokus utama mengapa kita menggunakan Lego Serious Play. Nantinya kalau misalkan mau posting capture screen gitu ya dari webinar ini, boleh ya follow Instagram kita excellence_Asia, follow juga Instagram NQA ya Pak Putra ya. Kemudian nanti pakai hashtag Lego Serious Play gitu ya, atau hashtag NQA Indonesia supaya kita bisa menyebarluaskan webinar ini tadi ya, semoga semakin banyak orang juga yang bisa join di webinar ini ya. Nama saya Victor, saya Certified Facilitator Lego Serious Play. Pengalaman saya mungkin udah 22 tahun saya menjadi trainers. Jadi saya mengalami tuh Pak Putra training dengan menggunakan overhead projector OHP gitu ya. Yang nggak tahu di sini masih ada yang tahu OHP nggak ya? Masih tahu lah ya. Di mana slides-nya masih ditulis pakai tangan itu ya, pakai spidol snowman, saya ingat banget dulu. Terus kemudian kalau misalkan habis training di Cikarang gitu ya, terus kemudian bahannya mau dipakai untuk training hari besok gitu di tempat yang lain, jadi harus ketemuan dulu sama trainer ya gitu, kasih slide-nya ke si trainer berikutnya supaya dia bisa pakai besoknya. Jadi complicated sekali. Kemudian perkembangannya setelah itu mulai masuk ke pakai PowerPoint gitu, sekarang udah pakai Google Slides, jadi bawaannya makin lama makin dikit tuh Pak Putra kalau pas training tinggal bawa laptop doang. Tapi sekarang bawaannya makin banyak lagi karena biasanya kalau kita training di klien itu kita bawa Legonya, which is Legonya sendiri beratnya jauh lebih berat dibandingkan dulu bawa material dalam bentuk slide gitu ya. Karena kita biasa bisa bawa Lego 20 kilo, 22 kilo gitu kalau misalkan pergi ke klien gitu ya, karena Legonya kan pakai Legonya kita. Jadi jadi perkembangannya itu dari banyak kemudian jadi sedikit bawaannya sekarang banyak lagi seperti itu. Nah, jadi saya certified Lego Serious Play dari Rasmussen Consulting Denmark, kemudian saya juga member dari Asosiasi Master Trainers di Lego Serious Play. Jadi di luar sana itu ada asosiasi di mana membernya adalah para certified facilitator seluruh dunia. Biasanya kita sekitar bulan Oktober itu kita ada event World World Conference lah ya, itu biasa dilakukan di Billund, Denmark. Dan Asia Community sendiri biasanya kita meeting itu sekitar bulan Maret atau April gitu ya. Biasanya itu kita ketemu lagi, itu khusus di Asia. Jadi di Indonesia sendiri ada cukup banyak certified facilitator yang saya kenal, ada mungkin sekitar 50-an mungkin di Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu jumlah pastinya karena tidak ada komunitas yang which is kita baru mau mulai ini komunitas certified facilitator di Indonesia. Tapi negara yang paling banyak certified facilitator-nya di dunia itu adalah negara yang barusan mengalahkan kita 4-0 tadi malam, Jepang gitu ya. Jadi di Jepang itu bukan cuma pemain bola doang yang banyak, tapi certified facilitator juga banyak gitu di sana. Jadi itu gambarannya. Kemudian klien-klien kami di Excellence Asia itu ada cukup banyak. Jadi mungkin yang paling banyak adalah lebih ke financial institution, itu mungkin yang paling banyak. Tapi selain financial institution juga masih ada banyak dari otomotif gitu ya, dari manufacturing, dan masih banyak yang lain. Jadi memang industri coverage-nya sangat-sangat luas karena memang Lego Serious Play itu bisa digunakan di topik-topik training yang cukup umum atau soft skill, which is itu banyak diaplikasikan di banyak perusahaan, jadi bukan cuma hanya spesifik satu perusahaan saja. Tapi yang pasti Lego Serious Play nggak bisa kita gunakan untuk training ISO Pak, karena ISO kan sangat-sangat teknikal gitu ya, jadi
nggak bisa. Jadi Lego Series Play itu lebih banyak digunakan untuk training yang sifatnya soft skill seperti itu. Oke, itu tadi introduction-nya tentang Excellence Asia. Mungkin saya mau langsung masuk aja ke topik hari ini, which is kita kasih judul Unlocking Potential Through Play gitu ya. Karena yang kita mau bahas di sini adalah bagaimana bermain dengan menggunakan Lego gitu di dalam Lego Series Play itu kita bisa membuka potensi-potensi yang biasanya tidak tersentuh gitu atau tidak terbuka kalau misalkan kita menggunakan conventional method, misalkan dalam pelatihan, dalam meeting gitu, dalam diskusi. Tapi dengan menggunakan Lego itu kita bisa membuka sebesar-besarnya potensi yang sebenarnya kita miliki seperti itu. Nah, mungkin saya mulai dengan sebuah quote yang saya suka ya dari Stuart Burr. Jadi bermain itu play is not childish. Jadi bermain itu tidak kekanak-kanakan. Bermain itu adalah cara kita manusia untuk berinovasi, cara kita untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru, cara buat kita untuk bisa solve problem. Jadi itu kita semuanya gunakan dengan cara bermain. Cuma memang seiring dengan waktu, mungkin ketika kita anak-anak, kita sering sekali bermain dan melalui permainan itu kita belajar banyak hal. Makin tua gitu ya, makin senior, saya nggak boleh bilang makin tua, makin senior gitu ya. Itu permainan itu kemudian menjadi kurang gitu ya. Jadi artinya kita selalu banyak apa ya istilahnya ya, terlalu serius dalam melakukan segala sesuatu gitu. Padahal kita percaya bahwa sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan itu akan justru membuat orang bisa mengeluarkan potensi maksimalnya dia. Jadi bukan sesuatu yang serius. Makanya itu kita butuhkan sebuah permainan, which is kalau istilah kerennya sekarang gamification gitu ya. Dan itu yang kita gunakan di dalam training-training yang kita berikan dengan menggunakan metode Lego Serious Play. Jadi saya nggak pernah, kalau diperhatikan saya tidak pernah menyebut training Lego Serious Play. Saya menyebutnya training dengan menggunakan metode Lego Serious Play karena Lego Serious Play ini bukan sesuatu yang bukan bahan yang kita bisa ajarkan. Jadi trainingnya sendiri bukan training Lego Serious Play. Trainingnya sendiri misalkan leadership seperti itu. Tapi kita menggunakan metodenya Lego Serious Play. Jadi yang kita berikan, yang kita harapkan dengan menggunakan training ini adalah leadership style gitu. Misalkan dari masing-masing partisipan itu bisa meningkat. Tapi untuk menuju ke arah sana, kita menggunakan metode Lego Serious Play. Jadi Lego Serious Play itu hanya metodenya, bukan kontennya seperti itu. Kontennya sendiri ada leadership, tapi metodenya menggunakan Lego Series Play. Jadi itu mungkin salah satu hal yang perlu dipahami dulu karena kami juga sering sekali menerima inquiry gitu, Pak boleh nggak saya training Lego Series Play? Aduh, kalau training Lego Series Play harus minta sama organisasi yang berhak memberikan training untuk certified facilitator misalkan, which is itu kalau saya di Rasmussen Consulting misalkan, Denmark. Jadi kita nggak bisa memberikan training tentang bagaimana metode Lego Series Play itu kalau misalkan diaplikasikan di training, kemudian disertifikasi, itu bukan wewenang kita. Tapi kita bisa memberikan training leadership, training team building, misalkan dengan menggunakan Lego Series Play. Nah, apa sih sebenarnya Lego Series Play itu? Kalau kita perhatikan tuh ada ketiga kata ya, ada Lego, kemudian ada Serious, kemudian ada Play. Lego saya nggak perlu intro lagi, which is itu mainan yang dari zaman saya kecil dulu aja udah ada seperti itu sampai dengan sekarang, which is sebuah, saya nggak tahu di sini mungkin ada yang suka mainan Lego sampai sekarang, Pak Putra mungkin, Pak Aldo, Bu Saya Nadia dulu mungkin. suka, Pak. Sekarang udah nggak tahu kemana Legonya, Oh Pak. gitu ya, oke. Saya suka mainnya Pak Putra, tapi saya nggak suka belinya. Betul, betul, Pak. Setuju. Untungnya sekarang trainingnya menggunakan Lego, jadi ya tersalurkan kembali gitu ya, Ya. tersalurkan kembali. Jadi kita menggunakan Lego Bricks, which is yang kita sudah tahu, mainan anak-anak. Kemudian menggunakan prinsip bermain, play, artinya should be fun gitu ya. Tapi bermain ini tidak seperti bermain pada saat kita anak-anak, which is kita bermain tidak ada tujuan, tapi kalau di sini permainannya ada tujuannya, which is makanya dikatakan serius. Serius bukan berarti mikir, ya mikir juga sih, tapi ada tujuan yang kita ingin capai dari permainan yang kita lakukan, which is tujuannya adalah tadi, misalkan leadership-nya meningkat, misalkan kita mau kolaborasi antar timnya oke, misalkan kita mau seseorang itu menjadi berpikirnya lebih kreatif gitu. Jadi ada tujuan-tujuan di mana kita ingin capai dari permainan yang kita lakukan. Nah, Lego Series Play itu pertama kali muncul atau apa ya nih, historinya gitu ya, sejarahnya itu mulai dari dua orang profesor ini, Johan Ross dan Bud Victor. Itu bukan saya. Jadi kalau bingung itu mukanya beda sama saya, itu bukan saya Victornya. Jadi Johan Ross dan Bud Victor ini adalah dua orang profesor yang mengajar di IMD Business School di Lausanne, Switzerland gitu ya. Jadi mereka melihat training di corporate gitu ya, adult education gitu ya, itu kalah engagementnya kalau misalkan dibandingkan dengan sekolah gitu. Kalau di sekolah mungkin kita lihat gitu ya, kalau misalkan gurunya, terutama masih TK atau SD gitu ya, kalau gurunya kasih pertanyaan, wah muridnya rebutan jawab biasanya. Siapa yang mau maju ke depan? Oh, semuanya pada mau maju ke depan seperti itu. Tapi seiring dengan waktu,
waktu training misalkan Pak Putra mungkin juga alami, kalau trainernya ngasih pertanyaan gitu ya, semua participants-nya pada menghindari eye contact dengan trainer. Karena kalau eye contact langsung ditunjuk pasti sama trainer, ya kamu yang jawab gitu kan. Jadi engagement itu kurang sekali dan mereka melihat bahwa Lego yang saat itu sudah digunakan di sekolah, di education, itu cocok kayaknya digunakan di professional training. Kemudian si 2 orang profesor ini menghubungi Lego Corporation di Billund, Denmark. Kemudian Lego menunjuk Robert Rasmussen yang adalah waktu itu dia mengepalai R&D untuk Lego for Education untuk bantuin 2 orang profesor ini. Mungkin karena merasa oh ini mirip-mirip lah seperti education, bedanya adalah ini bukan anak-anak tapi adult gitu ya. Jadi 3 orang ini kemudian melakukan research bertahun-tahun. Kemudian tahun 2000-an awal itu mereka mengeluarkan sebuah metode yang namanya Lego Series Play. Itu metode yang di-endorse oleh Lego. Jadi artinya set-set yang digunakan itu kita nggak pakai set Ninjago atau misalkan set Marvel gitu, enggak. Tapi kita pakai set Lego Series Play gitu. Jadi which is set yang sudah disiapkan oleh Lego, ada beberapa jenis set yang mereka siapkan yang bisa digunakan untuk Lego Series Play. Walaupun ini debatable bahwa apakah harus gitu kita menggunakan set yang labelnya Lego Series Play set itu? Apakah nggak bisa kita pakai set mainan anak-anak kita yang misalkan ada di apa namanya di lemari gitu misalkan? Jawabannya adalah sebenarnya bisa. Kita gunakan Lego bricks dalam bentuk apa saja gitu ya. Faktanya Lego yang kita gunakan itu berkembang terus karena ada Legonya saya juga ikut masuk ke dalam situ. Tapi Lego set yang disiapkan oleh Lego untuk yang bisa digunakan di Lego Series Play sudah dipilihkan oleh Lego bricks-bricks yang kira-kira cocok untuk digunakan di dalam Lego Series Play. Nanti saya akan jelaskan bricks-bricksnya seperti apa gitu ya. Nah, singkat cerita, Robert Rasmussen ini kemudian sekarang dia mendedikasikan dirinya untuk mensertifikasi facilitator, termasuk saya disertifikasi oleh beliau gitu ya, oleh si Robert Rasmussen. Dan setiap tahun gitu ya biasanya selalu ada continuous education dan tahun lalu seingat saya ketemu lagi sama beliau, which is untuk continuous education itu gitu ya. Jadi trainer-trainer itu harus mengupdate knowledge-nya mereka dengan hal-hal yang baru lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tujuan utama dari kita menggunakan Lego Series Play di dalam training atau di dalam meeting atau workshop itu adalah kita mau merubah apa yang biasa terjadi di dalam traditional training, which is yang biasa kita sebut lean backward yang ada di sebelah kiri, yang di mana participants itu body language-nya seperti itu, lipat tangan di depan dada, kemudian senderan ke belakang gitu ya. Secara body language terlihat seperti tidak ingin terlibat gitu ya di dalam proses diskusi, di dalam apa yang kita lagi omongin gitu di dalam training itu. Sehingga kemudian training itu hanya didominasi oleh 20% orang. Ini bukan prinsip Pareto, ini kebalik gitu ya, 20-80. Di mana training itu hanya didominasi oleh 20% orang yang aktif. Jadi 20% orang ini yang kalau ditanya dia yang jawab. Kalau ditanya ada pertanyaan atau enggak, dia juga yang tanya. Kalau disuruh presentasi, dia juga yang presentasi gitu. Jadi kalau kita bagi menjadi grup-grup kecil gitu ya, selama di grup kita ada 20% orang itu kita aman. Karena ada yang presentasi gitu ya. Jadi dia mendominasi, bukan cuma dia mendominasi waktu, dia mendominasi diskusi dan pendapatnya akan mendominasi semua orang gitu. Jadi sedangkan yang 80% lagi itu biasanya diem-diem aja selama training. Mereka mungkin buka mulut waktu coffee break aja atau lunch break gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih 80% orang ini punya pendapat apa tentang training kita, tentang bahasan yang kita lagi bahas. Kita nggak tahu apakah mereka ngerti atau enggak gitu ya dalam training ini. Dan kalau trainingnya itu hard skill, gampang sebenarnya. Setelah training kita tinggal tes. Kalau misalkan hasil tesnya bagus, mereka berarti mendengarkan. Nah, masalahnya adalah kalau trainingnya soft skill, misalkan kita bicara soal leadership, kita baru tahu nanti 6 bulan kemudian bahwa ternyata dia tidak mendapat apa-apa gitu dalam training kita. Itu kan berarti investasi yang dikeluarkan oleh company untuk bisa membuat dia menjadi lebih baik itu tidak berjalan ya, tidak balik lah istilahnya seperti itu, tidak efektif. Nah, itu yang kita mau rubah dengan menggunakan Lego Series Play. Kita mau prinsipnya menjadi 100-100, di mana 100% orang itu berkontribusi memberikan 100% dari waktunya, 100% dari insight-nya, atau dalam Lego Series Play kita sebut everyone shares gitu. Jadi semua orang harus sharing. Jadi kalau ada 20 orang misalkan dalam satu training, maka 20-20-nya harus ngomong di dalam Lego Series Play. Sehingga kita bisa rubah training yang tadinya lean backward, itu menjadi lean forward yang ada di sebelah kanan. Jadi artinya semua orang condong badannya ke depan, fully engage, kemudian mereka want to contribute something gitu ya dalam proses diskusi yang terjadi. Itu yang kita mau tuju di dalam Lego Series Play. Jadi kita mau merubah dari 20-80 itu menjadi 100-100. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan Bapak dan Ibu ada teman-teman ada yang punya Lego gitu ya istilahnya di rumah,
Ini boleh diambil gitu ya, boleh diambil kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita lihat aja. Jadi ini biasa yang kita sering sebut bring your own Lego bricks gitu ya. Kalau ada Lego, jadi saya udah siapkan Lego di tempat saya. Jadi biasa ada beberapa orang yang kalau mau pakai Lego, dia pakai Legonya yang apa namanya, Lego Duck seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan Lego Duck sebenarnya kita juga sudah bisa gitu ya melakukan Lego Series Play. Tapi kita nggak akan pakai yang ini dulu saat ini. Jadi biasanya itu kita siapkan Lego yang pre-pack seperti ini. Jadi ini yang biasa di dalam Lego Series Play kita sebut sebagai WEP atau Windows Exploration Pack, which is ini ada 52 atau 53 piece. Kita punya 2 tipe, dan which is yang kita pakai ini adalah set B. Ini ada 53 piece ya. Ada 53 piece seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya seperti ini biasanya. Kita yang tadi bilang 22-23 kilo itu kita sebut stockpile kita, which is stockpile kita itu kita biasa gunakan kalau misalkan trainingnya jumlah participansnya banyak, cukup banyak, dan durasi trainingnya panjang gitu, lebih dari setengah hari. Tapi kalau misalkan trainingnya hanya setengah hari, kita pakainya pre-pack supaya tidak banyak waktu yang terbuang buat mereka mencari Lego yang mereka mau. Tapi kalau pre-pack kan mereka udah sediain di meja sendiri, jadi mereka nggak perlu mondar-mandir, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan banyak orangnya, kita akan kombinasikan antara yang pre-pack dan yang mereka harus mondar-mandir ambil Legonya supaya ada faktor fun-nya lagi di sana. Mungkin saya buka aja. Jadi Legonya bentuknya bermacam-macam seperti ini gitu ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang penting gitu. Kenapa kok Lego memilih set-set seperti ini? Adalah karena ini set-set yang bentuknya bisa mewakili atau bisa digunakan untuk menceritakan tentang sesuatu, misalkan seperti itu. Kita akan coba latihan ya. Kita akan coba latihan. Jadi mungkin saya mau tunjukkan beberapa. Ada yang namanya minifigure. Minifigure ini kalau di Lego Series Play kita kasih nama Mamet gitu ya. Kalau di Excelsior kita kasih namanya Mamet. Supaya gampang aja gitu ya. Tinggal bilang Mametnya mana gitu. Which is berarti minifigure, karena orang Indonesia susah banget kita ya menyebut kata minifigure kepanjangan gitu. Lebih enak Mamet. Jadi Mamet ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Jadi ada kepala, kemudian ada badan, ada kaki. Cuma memang kita selalu sudah gabungkan karena entah kenapa kepalanya suka jalan sendiri. Nah, kan suka jalan-jalan sendiri. Jadi kita gabungkan. Tapi Mamet ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Jadi kalau misalkan nanti kita punya hobi mutilasi, ya boleh mutilasi, nggak ada masalah gitu. Di Lego Series Play bebas. Kemudian ada yang namanya base plate. Base plate ini adalah tempat di mana atau untuk membuat supaya model yang nanti kita buat itu bisa berdiri di atas meja gitu ya. Tapi kalau ada yang mau gunakan base plate ini untuk dinding gitu ya, atau untuk atap juga boleh, bebas. Kemudian di Lego Series Play di set kita ada yang namanya bendera gitu ya, flag. Ada 2 set biasanya, ada tiangnya, kemudian ada benderanya. Itu tinggal digabung, tinggal dicolok aja seperti ini misalkan. Itu bendera. Suka ada yang tanya gitu, Pak, kenapa benderanya di Lego Series Play set yang ini warnanya hijau? Saya bilang supaya nggak red flag. Gitu ya, mungkin itu alasannya Lego. Kemudian ada baling-baling gitu ya, propeller. Baling-baling ini biasanya dia punya 2 jenis as atau shaft. Misalkan dia tinggal digabung dengan cara dicolok aja seperti ini. Jadi dia bisa kemana ke depan? Oh, dia bisa berputar gitu ya. Terus kalau mau tinggal dicabut, misalkan seperti itu. Kemudian Lego itu tidak hanya bisa digabung secara horizontal seperti yang kita tahu. Jadi Lego digabung secara horizontal. Ini kan yang kita tahu ya, Lego digabung secara horizontal. Tapi Lego juga bisa digabung secara vertikal seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau di Lego Series Play selama bisa ditempel itu legal. Walaupun kalau yang begini nih biasa kalau anak-anak evol itu adult fans of Lego, di Indonesia ada beberapa Lego club gitu ya. Dia bilang ini illegal build. Gitu ya. Karena merusak Lego gitu ya. Tapi di Lego Series Play bebas. Karena ini kita bukan training Lego Builders gitu ya, tapi Lego Series Play. Nah, mungkin saya mau point out beberapa hal kayak Lego yang kita gunakan nih Lego original. Kita di facilitator nggak boleh pakai Lego non original atau biasa sering disebut Lego bootleg. Biasanya ciri-ciri khas ciri yang membedakan antara Lego yang original dengan Lego yang enggak tuh di stud-studnya ini yang bulat-bulat ini selalu ada logo Legonya gitu ya di semua statnya. Itu berarti Legonya Lego original. Tapi kalau misalkan di statnya tidak ada logo Legonya, berarti itu mungkin Lego Kekevi atau Lego Lepin gitu ya, biasa Lego-Lego yang seperti itu. Kemudian di mana Lego Bricks itu kita gunakan untuk membantu kita untuk bisa bercerita gitu ya. Jadi bukan cuma model yang ada artinya, tetapi juga susunan warna, bentuk
Itu semuanya kita bisa kasih arti tersendiri, terserah kita yang membuatnya. Pada saat pertama kali membuat tower ini, Mas Aldo, strateginya apa nih, Mas? Strateginya ini saya susun dulu nih berdasarkan warnanya. Misalkan Mhm. warna hijau, saya habiskan dulu warna hijau. Kemudian di atas warna hijau ada warna biru. Kemudian ada warna hijau lagi. Kemudian di puncaknya itu saya kasih warna pink. Oke, oke. Jadi strateginya adalah menyamakan warnanya gitu ya, Pak Mas Aldo ya. Ya, Biasanya rata-rata participants itu ketika kita minta untuk membuat tower, itu strateginya entah itu dia pengen bikin yang paling tinggi, entah itu dia pengen habiskan semua bricks yang tersedia, entah itu dia mau menyamakan warnanya seperti Mas Aldo, atau mau kiri kanannya seimbang, atau dia sengaja pilih warna-warna yang dia suka gitu ya. Tapi tidak ada satupun orang yang ketika pertama kali kita kasih assignment untuk membuat tower, sudah kepikir mau bikin tower apa gitu ya istilahnya. Belum ada yang kepikir tuh. Tetapi ketika sudah selesai, kemudian kita kasih uh, pertanyaan di bawah tugas gitu, bahwa mereka harus kasih nama towernya, harus menceritakan sedikit apa yang mereka sukai dari tower tersebut, semua orang bisa gitu ya. Jadi itulah Lego Serious Play. Jadi Lego Serious Play itu sebenarnya didasarkan kepada prinsip berpikir dengan menggunakan tangan, atau biasa kita sebut hand knowledge gitu ya. Hand knowledge itu um, mengatakan bahwa 70-80% dari otak kita itu terkoneksi dengan tangan. Jadi artinya gerakan tangan itu akan membantu proses berpikir kita. Makanya banyak orang seperti saya yang katanya speaking like Italian gitu. Jadi kalau ngomong tangannya harus gerak. Karena gerakan tangan itu membantu proses berpikir. Atau kalau ada orang yang berpikir keras, biasanya dia putar-putar ballpoint atau mainan fidget gitu ya. Itu karena memang gerakan tangan membantu mereka untuk bisa berpikir. Ketika participants kayak Mas Aldo misalkan tempel-tempel Lego dengan menggunakan tangannya, itu sebenarnya dia sudah berpikir. Itu intinya, thinking with your hands. Tapi kalau misalkan hanya melihat towernya saja tanpa kita tahu cerita di baliknya gitu ya, itu tidak akan bisa, kita nggak akan bisa tahu sebenarnya itu tower apaan gitu ya. Nggak akan ada yang tahu bahwa towernya Mas Aldo itu adalah ada artinya tadi misalkan, bahwa pink itu warna kesukaan istrinya misalkan seperti itu, bahwa itu adalah misalkan bahwa hijau itu warna yang kedamaian gitu ya, ketenangan misalkan, contoh seperti itu. Jadi perlu dengarkan ceritanya, perlu lihat towernya, kemudian ketika membuat itu kita perlu apa namanya, nggak perlu pikir, kita tinggal tempel-tempel aja. Jadi Lego Serious Play itu adalah sebuah filosofi yang mengatakan bahwa semua orang itu sebenarnya punya sesuatu yang ingin disampaikan. Semua orang itu, kita tahu bahwa semua orang itu punya pendapat, tapi tidak semua orang itu bisa menyampaikan pendapatnya. Makanya kita gunakan Lego Serious Play. Karena di Lego Serious Play gampang, yang dia lakukan adalah dia tinggal pegang Legonya, dia tinggal jelasin ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, maksudnya apa gitu misalkan, tanpa perlu merangkai kata-katanya lagi seperti itu. Nah, di Lego Serious Play itu salah satu tujuannya adalah kita ingin mencapai apa yang kita sebut rich communication. Komunikasi yang kaya dengan insight. Kalau tanpa menggunakan Lego, seandainya nih, saya coba aja, Mas Putra, hobinya apa, Mas? Hobinya kerja nih aku, Mas. Hobinya kerja. Oke. Jadi yang terjadi adalah seperti itu biasanya kalau tanpa Lego Serious Play. Jadi yang dijawab adalah apa yang sesuai dengan apa yang ditanya aja. Jadi kalau ditanya hobinya apa, mungkin jawabnya kerja. Hobinya apa, mungkin jawabnya traveling. Hobinya apa, mungkin jawabnya mancing gitu ya. Nggak ada konteks lain, nggak ada insight yang kita bisa dapatkan dari situ, nggak ada emosi yang kita bisa dengarkan dari jawabannya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan Lego Serious Play, karena dia membuat sesuatu dengan menggunakan Lego, kemudian dia bercerita misalkan hobinya apa, maka konteksnya akan bisa lebih luas. Dia bisa bercerita dengan konteks yang lebih banyak, ada emosi di situ. Misalkan contoh, hobinya kerja gitu misalkan contohnya. Ini ceritanya adalah ketika saya dikasih target oleh apa misalkan, kalau oleh atasan saya misalkan targetnya cukup tinggi, tapi saya bekerja keras siang malam mencari cara sehingga saya akhirnya bisa mencapai targetnya. Jadi artinya hobinya sama kerja, tapi ceritanya lebih kaya dengan insight, komunikasinya lebih kaya dengan emosi. Nah itu yang kita mau dalam Lego Serious Play. Karena sekalipun semua orang itu punya sesuatu yang bisa dikeluarkan atau punya pendapat sebenarnya, tapi tidak semua orang itu punya kemampuan untuk bisa menceritakan pendapatnya. Biasanya orang akan bilang, aduh ada nih dia ada otak tapi nggak bisa keluar gitu ya. Tidak punya keberanian, dia punya pendapat banyak tapi nggak berani ngomong misalkan. Atau nggak punya kesempatan karena didominasi oleh 20% orang yang tadi terlalu mendominasi training. Akhirnya 80% lain nggak punya kesempatan. Nah di Lego Serious Play, itu kita mau semua orang punya kesempatan. Semua orang bisa menceritakan insight-nya mereka. Walaupun mereka pegang Legonya misalkan gemeter-gemeter gitu ya, ketika menjelaskan, itu mungkin di activity pertama mereka masih gemeter gitu ya. Di activity kedua, activity ketiga, itu mereka pasti akan sudah lebih terbiasa lagi untuk menjelaskan sesuatu. Itu rich communication. Jadi dari situ kita bisa dapatkan banyak insight. Dari masing-masing pendapat kita bisa dapatkan banyak hal yang kita bisa
jadikan sebuah kesimpulan bersama nantinya dalam sebuah training. Kemudian Lego bricks yang bisa disusun dengan susunan yang bermacam-macam ini, karena saya suka bikin artikel, dan saya bikin artikel di LinkedIn lumayan banyak. Di salah satu artikel saya di LinkedIn itu saya membahas tentang 6 bricks ini, 4x2 gitu ya. Dengan menggunakan 6 bricks yang 4x2 ini, sebenarnya kita bisa membuat miliaran, hampir 1 miliar kombinasi. Jadi artinya apalagi dengan menggunakan 53 bricks yang berbeda-beda tadi gitu ya. Tentu saja kita akan bisa membuat kombinasi yang sangat-sangat banyak. Jadi Lego itu bisa memancing imajinasi. Imajinasi itu sangat penting ketika kita berhadapan dengan problem. Kita mau cari solusinya. Solusinya harus kreatif gitu kan istilahnya, dan kita butuh imajinasi untuk itu, which is Lego Serious Play sangat membantu untuk partisipan bisa berpikir kreatif, berimajinasi untuk menciptakan sesuatu. Kemudian yang saya paling suka itu yang paling bawah tuh, making thinking visible, which is kita manusia visual yang dimana melihat sesuatu, kalau mau mendiskusikan sesuatu yang tidak ada wujudnya, kayak misalkan leadership, team building, communication skill, itu kan nggak ada wujudnya semua tuh ya. Creative thinking nggak ada wujudnya semua. Susah buat kita mau mendiskusikan sesuatu yang nggak ada wujudnya. Tapi kalau gunakan Lego bricks, ada wujudnya nih yang kita bisa diskusikan, akan lebih mudah buat kita untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh misalkan yang ada di sebelah kiri ini ya, yang ada di sebelah kiri, yang ada orang yang lagi nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, dalam Lego Serious Play kita bisa lakukan itu. Mungkin orang ini bilang, ini tadi siapa ya yang bilang bahwa seorang leader tuh harus bisa berkomunikasi dengan bawahan misalkan. Dia bisa tunjuk actual model ya. Which is mudah buat kita untuk berdiskusi dibandingkan kalau hanya menggunakan sticky notes gitu, atau hanya menggunakan flip chart. Itu akan sulit karena dia bentuknya 2 dimensi. Kita nggak bisa lihat secara visual. Dan manusia itu lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang visual dibanding sesuatu yang tertulis. Jadi itu akan sangat membantu mereka untuk bisa berdiskusi. Kemudian di dalam Lego Serious Play itu yang paling penting adalah give meaning to what you build, not build what you mean. Jadi yang paling penting di Lego itu bukan bentuknya, tetapi artinya. Jadi saya suka dapat pertanyaan gitu, Pak, saya nggak pernah menyentuh Lego seumur hidup saya misalkan. Atau saya mungkin bermain Lego dulu banget waktu saya masih anak-anak. Apakah saya bisa gitu menggunakan Lego Serious Play? Jawabannya bisa. Kita sering sekali bertemu dengan tipe partisipan seperti itu, terutama generasi baby boomers misalkan, yang nggak pernah mainan Lego sebelumnya. Kemudian kita minta mereka untuk bikin Lego. Awalnya mereka struggle, tapi kita ajarin bahwa Lego ini nempelnya caranya begini gitu misalkan. Selanjutnya mereka bisa. Karena dalam Lego nggak penting kita buat sesuatu tuh menyerupai aslinya dalam Lego Serious Play ya. Jadi beda dengan Lego Builders tadi ya. Misalkan kita mau membuat lapangan bola, kita mungkin nggak perlu bikin 11 lawan 11 gitu orangnya di dalam lapangan bola gitu ya. Kita cukup pakai bricks yang warna hijau seperti ini, kita bilang ini lapangan bola gitu kan istilahnya. Jadi yang penting itu artinya, bukan bentuknya. Saya suka bilang walaupun dia bilang itu menara Eiffel, walaupun bentuknya kayak menara Saida misalkan, itu tetap menara Eiffel menurut dia gitu ya. Jadi bebas, masing-masing bisa kasih alasan sendiri, bisa bercerita sendiri. Nah, apa yang tadi barusan kita lalui gitu ya, building tower itu sebenarnya exercise yang sangat simple, tapi itu sangat-sangat berguna di dalam Lego Serious Play, karena itu yang biasa kita sering sebut sebagai skill building kalau dalam Lego Serious Play. Jadi skill building itu tujuan utamanya adalah membuat participants familiar dulu gitu ya, nyaman dulu dengan metodenya, dengan Legonya, dengan cara tempelnya, bahwa mereka harus buat sesuatu, kemudian sesuatu itu kemudian mereka gunakan untuk bercerita gitu ya. Itu namanya skill building. Jadi skill building biasanya bukan cuma satu kayak sekarang, tapi biasanya kita sesuaikan dengan durasi trainingnya. Jadi kalau misalkan durasi trainingnya 1 hari, mungkin skill buildingnya bisa 1 jam seperti itu. Tapi kalau misalkan durasi trainingnya cuma half day, mungkin skill buildingnya 30 menit gitu. Jadi kita gunakan skill building ini sebagai salah satu cara buat mereka untuk bisa familiar dengan metodenya. Mungkin kalau kayak main game itu, di sini ada yang suka main game nggak? Main game PC atau main game Nintendo gitu ya, itu namanya practice mode gitu ya, practice mode. Jadi kalau di main game itu ada namanya practice mode atau mode latihan, dimana kalau main tembak-tembakan kita belum mati lah ya kalau ketembak gitu di situ, karena masih baru latihan. Ini practice mode-nya, jadi skill building ini practice mode-nya. Tujuan lain dari skill building ini, which is menurut saya itu yang paling penting adalah memotivasi participants. Jadi ada participants yang pertama kali mulai dia pesimis, kayak bisa nggak ya, saya nggak pernah main Lego gitu, bisa nggak ya, saya nggak bisa ngomong, misalkan seperti itu. Di skill building ini kita akan kasih motivasi ke mereka, sehingga mereka sadar bahwa, oh saya bisa, semua orang bisa gitu ya. Maka ketika kita nanti meningkat ke level-level berikutnya, dia pasti akan termotivasi, karena dia bisa gitu, dia sudah buktikan kalau dia bisa, seperti itu. Nah,
setelah skill building gitu ya, baru kita akan masuk ke tahapan utama dalam Lego Series Play-nya. Jadi biasanya kita akan arahkan ke apa topiknya gitu ya. Mungkin kalau topiknya bicara soal leadership, di mana kita mau masing-masing orang ini bisa paham style leadership-nya mereka masing-masing misalkan, mungkin di awal kita akan minta mereka untuk membuat model untuk menceritakan tentang apa sih kekuatan utamanya mereka misalkan. What is your strength gitu misalkan contoh. Mereka bisa bikin macam-macam. Nanti saya akan ada contohnya di belakang. Jadi kalau misalkan topiknya adalah tentang apa misalkan tentang communication skill gitu ya, atau tentang creative thinking, kita bisa tanyakan ke mereka definisinya dulu. Apa sih definisi mereka tentang creative thinking menurut mereka gitu ya. Definisi creative thinking itu apa. Jadi kita akan mulai dari sesuatu yang basic, kemudian nanti lama-lama kita akan mulai tingkatkan activity-nya, sehingga nanti at the end mereka bisa mendapatkan sesuatu yang dari permainan yang kita lakukan. Nah, mungkin saya mau breakdown beberapa core process dalam LSP. Jadi di dalam training kita biasanya kita akan breakdown menjadi beberapa activity. Kita sebutnya play. Dalam satu tadi misalkan bikin tower itu satu play. Di dalam Lego Series Play misalkan kalau trainingnya half day mungkin kita bisa 4 atau 5 play gitu ya. Tapi kalau trainingnya satu hari mungkin bisa 7-8 play gitu yang kita lakukan selama satu hari. Di masing-masing play itu akan melalui 4 tahapan core process kita sebutnya dalam LSP. Jadi yang pertama itu ada challenge, ada build, ada share, ada reflect. Yang pertama itu ada challenge. Di mana di challenge ini facilitator kami gitu kita akan kasih tugas gitu, yang sesuatu yang perlu dipikirkan oleh participants. Misalkan contoh tadi waktu kita bikin tower, tugasnya very simple. Bikin tower, paling bawah harus ada pondasi, paling atas harus ada yang sesuatu yang warnanya pink atau merah, kemudian ada mametnya gitu di dalam tower tersebut. Jadi itu tugas. Seiring dengan waktu challenge itu kita akan tingkatkan. Misalkan tadi challenge itu bisa jadi seperti saya minta masing-masing participants membuat model untuk menceritakan tentang apa sih kekuatan utamanya mereka, what is your strength. Atau saya minta participants membuat sesuatu atau membuat model untuk menceritakan tentang apa sih menurut mereka creative thinking itu. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi itu challenge, sesuatu yang mereka perlu pikirkan. Kemudian challenge itu dijawab bukan berdiskusi, bukan menuliskan sesuatu di flip chart atau di sticky notes, tapi mereka membuat model dengan menggunakan Lego. Setiap challenge akan mulai dari individual build. Jadi individual build itu artinya masing-masing orang membuat sendiri Legonya. Kenapa kita mau masing-masing orang membuat sendiri adalah karena kita mau mendengarkan pendapat dari masing-masing orang dulu. Karena tadi ya prinsip 100-100 yang kita ingin capai. Jadi mereka membuat sesuatu dengan menggunakan Lego. Biasanya either mereka menggunakan Lego yang kita sudah siapkan pre-pack atau mereka ambil stok Lego di stockpile yang ada gambarnya. Jadi kita bebaskan mereka. Biasa kita kasih waktu tuh, dan waktunya sangat-sangat singkat. Biasanya paling lama itu, kalau tadi 4 menit ya, yang paling lama tuh 10 menit, itu juga ada build sesuatu yang lumayan kompleks. Kenapa waktunya singkat? Bukan karena kita dikejar durasi, tapi lebih ke kita mau mereka thinking with hands. Kita nggak mau mereka berpikir dengan kepala dulu, kayak kekuatan utama saya apa ya? Kekuatan utama saya misalkan saya ini mampu membuat planning yang bagus gitu misalnya. Itu kekuatan saya. Planning yang bagus itu kalau dibikin di Lego kayak gimana ya? Nah, itu sesuatu yang kita nggak mau gitu ya. Jadi yang kita mau adalah mereka tinggal tempel-tempel aja gitu dengan menggunakan Lego. Karena waktunya cepat gitu ya istilahnya. Kemudian setelah mereka tempel, misalkan contoh setelah mereka tempel terus kemudian misalkan kayak gini gitu ya. Terus kemudian mereka menjelaskan, mereka lihat, oh mereka nanti akan langsung kepikir apa yang mereka akan omongin dengan menggunakan model ini. Kayak tadi contohnya Mas Aldo, ketika pertama kali bikin tower kan nggak tahu kalau bakal disuruh cerita gitu kan. Tapi begitu jadi, lihat langsung kepikir. Karena itu sebenarnya ketika kita tempel kita sudah berpikir. Jadi contohnya misalkan kekuatan utama saya adalah misalkan tadi planning gitu kan. Ditunjukkan dengan ini bricks-nya semuanya warnanya sama gitu. Berarti planning saya itu selalu rapi gitu kan istilahnya. Kita bisa ini ada 2 lapis di sini, ini memisahkan prioritas misalkan. Apa yang kita perlu lakukan duluan, apa yang mungkin kita perlu tunda gitu ya untuk dilakukan. Itu adalah kekuatan saya. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi walaupun tadi saya nggak mikir waktu nempel, saya lihat saya langsung pikir gitu apa yang saya mau katakan. That is Lego Series Play. Ketika selesai build, semua orang share. Jadi everyone, benar every single one. Saya pernah melakukan training paling besar 400 orang. Which is benar-benar semua orang 400-400-nya harus ngomong. Karena kita mau semua orang didengar pendapatnya.
Tapi tipikal training Lego Series dengan menggunakan metode Lego Series Play yang oke itu umumnya biasa 15-20 orang. Karena dengan orang yang seperti itu, kita bisa dengarkan sharingnya semua orang. Walaupun kita ngomong tapi nggak didengerin kan percuma juga, istilahnya seperti itu. Jadi semua orang share. Nah, kemudian setelah semua orang selesai share, kita reflect gitu. Apa yang kita pelajari atau apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari sekian banyak sharing yang kita dengar tadi. Misalkan kalau tentang strength, bahwa kita tahu bahwa masing-masing kita punya kekuatan sendiri-sendiri, ada yang punya visi yang bagus, ada yang punya planning yang oke, ada yang suka memotivasi orang misalkan. Dan ini yang kemudian membuat tim kita menjadi lebih bervariasi, bahwa semua orang tuh rata-rata punya kekuatan sendiri. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi setiap kali selesai sharing, kita akan reflect bersama. Dan refleksi-refleksi yang kita lakukan ini nanti kita akan kumpulkan sehingga nantinya kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Saya akan tunjukkan beberapa contoh sharing yang dilakukan oleh klien-klien kita gitu ya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan tentang apa sih sebenarnya benefit kita menggunakan Lego ini dibandingkan metode-metode yang lain, dibandingkan conventional approach gitu ya, di mana conventional approach kan tidak menggunakan metode apa-apa atau mungkin hanya menggunakan sticky notes atau menggunakan flip chart gitu ya. Misalkan contoh ini adalah sebuah model yang dibuat oleh salah satu klien kita, di mana tugasnya waktu itu adalah kita pengen mereka menceritakan tentang apa sih yang mereka anggap sebagai identitas mereka sebagai seorang individu, atau kekuatan apa yang mereka miliki, hal apa yang kira-kira mereka merasa mereka punya yang bisa dikontribusikan ke dalam tim mereka. Jadi itu challenge-nya. Kemudian ada klien kita yang buat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat modelnya kita nggak tahu itu ceritanya apaan gitu ya. Tetapi di dalam Lego Series Play itu it's not about the model, it's about the story gitu ya. Jadi dia cerita bahwa itu adalah dia, di mana dia ada orang yang dinamis, bisa berpikir cepat gitu, makanya di atasnya ada bricks yang warnanya di atas kepalanya ada bricks yang warnanya kuning itu ya. Kemudian dia spontan, dia ramah itu karena dia pegang bunga gitu katanya di situ. Dia orang yang ramah. Dan dia menggunakan warna red, yellow dan green karena itu dia merasa dia banget gitu ya personality-nya. Kemudian dia orang yang passionate, orang yang cheerful, dia pendamba dunia yang damai gitu ya istilahnya. Kemudian pekerjaannya itu menuntut bekerja kreatif, kemudian membawa manfaat ke banyak orang. Jadi istilahnya dia menjelaskan apa yang dia buat itu, which is dia adalah orangnya seperti ini, seperti itu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa kalau kita lihat modelnya aja kita nggak bakal tahu itu apa, tapi kalau kita dengarkan ceritanya, oh kita baru relate gitu ya. Oh ya benar juga tuh cheerful banget karena ada mata-matanya gitu misalkan. Oh benar banget dia membawa kedamaian karena misalkan di depannya ada dia pegang bunga misalkan dan seterusnya. Jadi it's not about the model, it's about the story. Kemudian contoh yang lain misalkan ada challenge-nya masih sama. Kemudian ada orang yang membuat bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya mengilustrasikan bahwa semua orang itu has something to share. Semua orang itu punya sesuatu yang mereka mau ceritakan. Cuma kadang-kadang ada orang yang diem banget gitu ya, dia nggak mau cerita atau dia nggak berani untuk cerita. Tapi kalau misalkan menggunakan Lego dia bisa cerita panjang lebar tentang apa yang dia punya pendapatnya. Saya punya satu pengalaman gitu ya. Saya ingat banget ketika saya mau kasih training di satu company ini, sebut saja bank gitu ya. Saya dideketin oleh manajer ya manajer dari bank tersebut gitu kan. Kemudian dia bilang sama saya, "Pak, tolong perhatiin nih 2 orang itu," tuh dia tunjuk 2 orang. 2 orang itu nggak tahu kenapa dia kok diem banget gitu ya di pekerjaan. Nggak pernah ngomong, dalam arti kita nggak pernah dengar pendapatnya dia misalkan. Dia kelihatan kayak malu-malu gitu karena dia orang baru katanya gitu. Tolong ya Pak, karena kita pengen tahu dia punya pendapat apa misalkan. Saya cuma bilang sama dia, "Oke Pak, nggak perlu khawatir sih dalam Lego Series Play pasti nanti semua orang juga punya pendapat," gitu. Singkat cerita kita mulai Lego Series Play, exercise pertama gitu ya atau activity pertama, saat activity kedua seingat saya, waktu saya tanya siapa yang mau sharing duluan gitu ya, itu 2 orang tunjuk tangan duluan gitu ya. Manajernya itu duduknya di belakang karena dia off dia sampai kaget gitu ya. Kok ini orang yang nggak pernah ngomong, tapi kok di Lego Series Play dia berani gitu ya, mau duluan ngomong, seperti itu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya everyone has something to share, cuma mungkin dia nggak punya keberanian atau nggak punya kesempatan aja untuk bisa sharing. Tapi karena di Lego Series Play itu kita prinsipnya 100-100, itu akan men-trigger orang untuk bisa melepaskan sharingnya sebanyak-banyaknya, karena mereka merasa mereka didengarkan, punya ruang untuk didengarkan. Kayak contohnya misalkan ini dia bilang bahwa dia orangnya adaptable, bisa menyesuaikan diri dengan banyak kondisi, situasi yang beragam. Figurnya dia itu menggambarkan dia yang sedikit rapuh, dia bilang karena dia tinggal tulang doang di situ.
tapi tetap bisa melalui beberapa tantangan dan tekanan. Jadi walaupun di depan ada jalan panjang, dia tetap bisa melaluinya. Bagian kanan dan kiri dari si figurnya dia itu menggambarkan keberagaman situasi yang dihadapi saat ini dan selalu berusaha untuk menyeimbangkan semuanya, baik itu well-being dan seimbang dalam hidup. Kincir, di atas ada kincir, itu adalah ikon kesegaran dalam tim. Karena dia dibilang katanya dia merasa dirinya bisa membawa gelak tawa atau keabsurdan diri, WK, gitu misalkan contohnya gitu. Jadi dengan menggunakan Lego itu dia bisa mengekspresikan diri dia bisa menjelaskan dengan tanpa judgement gitu ya, bahwa saya ini orangnya seperti apa. Karena basically sebenarnya kan nggak ada yang salah dari itu. Masing-masing orang punya pendapat dirinya sendiri tentang dia ini orangnya kayak apa, seperti itu. Kemudian lanjutnya, sebelum saya lanjut, salah satu keunggulan dari Lego Series Play adalah kita bisa mengeliminasi apa yang kita sebut sebagai group thinking. Jadi ini contohnya, kita tanyakan ke mereka bahwa sebuah tim yang baik itu menurut mereka harus seperti apa gitu ya. Tim yang dikatakan baik, efektif itu harus seperti apa kondisinya. Nah, biasanya kalau kita lakukan itu tanpa menggunakan Lego Series Play, kemudian kita tunjuk satu orang, kemudian satu orang ini udah bercerita panjang lebar bahwa menurut saya tim harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Orang kedua yang kita akan tunjuk, dia akan bilang sama kayak orang pertama, gitu kan istilahnya. Jadi orang ketiga makin sedikit lagi pendapatnya, makin lama makin sedikit, akhirnya pendapat orang pertama menjadi pendapat bersama. Itu yang kita sebut group thinking. Karena yang lain udah merasa, oh pendapat saya sama, atau malas berpikir lagi. Tapi dalam Lego Series Play kita bisa eliminir itu 100%. Tidak akan terjadi yang namanya group thinking. Jadi sekalipun orang pertama sudah jelaskan panjang lebar kayak begini misalkan, salah satu kualitas yang penting yang dimiliki oleh tim adalah humility misalkan. Karena dengan humility, baik individu maupun tim tidak merasa lebih tinggi atau lebih penting daripada yang lain. Semua sama, penting untuk mencapai tujuan. Salah satu indikator dari humility menurut dia adalah reflection, continuous reflection. Dia bilang di model Lego dia, di depannya itu ada yang warna putih tinggi itu adalah cermin. Menandakan sebagai tim, which is 3 orang itu, harus selalu merefleksikan posisi kita saat ini, kelebihan dan kekurangannya, mendengarkan orang lain, sehingga dapat mengapresiasi kelebihan dan memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangan dan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi dia sadar bahwa as a team, continuous reflection itu penting, karena humility itu adalah sebuah faktor yang menurut dia sangat penting untuk ada dalam tim, supaya tim ini dapat bekerja dengan baik. Misalkan contohnya gitu. Nah, kalau tidak menggunakan Lego, ketika satu orang udah berbicara panjang lebar seperti ini, orang kedua pasti akan bilang sama. Tapi dalam Lego Series Play itu tidak akan terjadi. Sekalipun sama pendapatnya, dia akan bilang bahwa pendapat saya sih sama pendapat sebelah, tapi dia akan tunjukin Legonya, tapi ini ceritanya, dia akan cerita lagi. Walaupun mungkin sama, tapi pasti akan ada insight baru yang berbeda dengan apa yang ada di sebelah. Jadi artinya kalau ada 20 orang dalam grup, kita bisa dapat 20 pendapat yang berbeda tentang sesuatu yang kita mau bahas, istilahnya seperti itu. Dan itu berguna banget buat training-training yang sifatnya soft skill. Kemudian salah satu keunggulan lagi dari Lego Series Play adalah kita bisa menciptakan environment yang safe buat mereka untuk bercerita. Jadi sekalipun itu sesuatu yang sulit untuk diceritakan, tetapi dengan menggunakan Lego itu akan mudah buat mereka untuk bercerita. Saya punya pengalaman. Jadi beberapa waktu yang lalu kita diminta oleh sebuah manufacturing company untuk membuat training motivasi buat operator mesin mereka. Jadi bayangkan ini operator mesin yang which is dalam level pendidikan lumayan jauh gitu ya dengan misalkan pegawai kantor atau bahkan manajer seperti itu. Kita bisa lakukan Lego Series Play ke mereka. Kemudian salah satu pertanyaan yang kita minta mereka untuk pikirkan adalah apa sih yang memotivasi dia untuk bisa bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian ada satu orang yang bercerita dia ditinggal oleh keluarganya misalkan, itu benar-benar sampai nangis, literally nangis waktu lagi cerita. Itu sesuatu yang biasanya mungkin sulit untuk mereka ceritakan, tetapi dengan menggunakan Lego Series Play mereka bisa bercerita dengan mudah, gitu kan istilahnya, sekalipun sulit. Dan itu yang menurut saya penting dalam Lego Series Play, which is kita menciptakan environment yang safe buat semua orang untuk bercerita. Sehingga kita bisa mendapatkan benang merah dari masing-masing cerita itu, dan itu yang kemudian kita bisa gerakan kita bisa arahkan ke outcome apa yang kita inginkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Pak, tadi kan mulainya individual mulu gitu ya, apakah semuanya hanya bikin sendiri gitu? Apa nggak ada yang bikin bareng-bareng gitu kan istilahnya? Jawabannya ada. Jadi kita selalu mulai dari individual model karena kita mau everyone dihargai pendapatnya. Jadi saya kasih contoh aja misalkan di sebelah kiri ini, ketika satu orang lagi bercerita, dia akan pegang modelnya, dia akan tunjuk-tunjuk modelnya, yang lain semuanya dengerin dia bercerita seperti itu. Gitu. Kemudian ini kan pendapat-pendapat pribadi mereka, misalkan contoh kita minta mereka untuk bisa mengilustrasikan menurut mereka sebuah tim yang baik itu harus punya apa gitu kan. Tadi ada yang bilang humility, misalkan ada yang bilang harus punya komunikasi, ada yang bilang harus saling percaya, misalkan itu adalah pendapat dia masing-masing.
Kemudian kita minta mereka untuk build share model. Jadi kita minta mereka untuk gabungkan semua individual model itu menjadi model gabungan. Sehingga menurut mereka secara tim, itu tim yang baik itu harus punya komponen apa saja misalkan. Diperhatikan bahwa ketika mereka membuat share model, itu everyone contributes gitu ya. Karena kita mau semua dari individual model itu ada di dalam share model ya. Which is mungkin nggak muat, berarti kan mereka harus melepaskan sebagian dari pendapat mereka supaya kita bisa mengambil keputusan bersama. Which is itu salah satu filosofi yang kita inginkan. Kalau diperhatikan, si orang ini yang pakai baju putih, itu dia punya model yang bentuknya kayak menara ini ya. Ketika di share model, kita bisa lihat bahwa menaranya tetap ada di sana. Gitu ya. Jadi itu mengilustrasikan bahwa di keputusan bersama tetap ada kontribusi saya sebagai individu. Which is itu sulit sekali dilakukan kalau misalkan tanpa menggunakan Lego Series Play. Karena kita nggak tahu, keputusan bersama kan udah jadi satu. Terus apakah itu ada kontribusi saya? Tidak terlihat. Tetapi kalau di Lego Series Play, keputusan bersama itu ada dalam share model, dan saya bisa lihat individual model saya ada di situ. Berarti saya berkontribusi terhadap keputusan bersama. Dan itu nilainya sangat-sangat besar sekali di dalam sebuah organisasi. Ketika pendapat saya dihargai dan berkontribusi terhadap pendapat bersama. Gitu. Jadi kolaboratif model itu kita akan lakukan. Tergantung ya nanti ya topiknya apa. Kalau misalkan ini kebetulan kalau nggak salah saya topiknya team building dan collaboration. Jadi kita build tim yang baik di company ini menurut mereka harus punya apa saja seharusnya. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian kita biasa gunakan stockpile. Jadi tidak hanya Lego bricks yang mereka bisa bikin sendiri, tapi biasanya kita akan bawa puluhan ribu, puluhan kilo Lego bricks, which is yang mereka bisa datang dan ambil sendiri Legonya yang mereka mau pakai. Dan itu juga bisa memancing kreativitas ya, karena di Lego bricks kita ada binatang, ada roda, ada tangga, ada minifigures dan aksesoris yang bermacam-macam. Mereka bisa pilih itu. Kemudian mereka buat individual model kurang lebih seperti ini, jadi mereka bikin sendiri. Kemudian setelah itu mereka share ke semua orang. Ketika share mereka tunjuk modelnya, sehingga orang lain bisa mengerti, oh oke, itu maksudnya apa. Kemudian setelah itu mereka akan bikin share model seperti ini. Ketika mereka membuat, mereka ada proses diskusi. Perhatikan tadi ini adalah model individunya dia nih. Ketika di share model ada posisi modelnya dia ada di sini, berarti dihargai dia. Semua orang basically harus ada di situ. Terus kemudian ketika mereka build, kita bisa lihat bahwa mereka semua fully engage ya, condong badannya ke depan. Kemudian ketika sudah jadi share modelnya, kita minta mereka untuk presentasi ke semua orang gitu ya. Dan ketika presentasi itu kita perhatikan muka-muka orangnya agak beda sama muka orang biasanya kalau dengerin presentasi di traditional model gitu ya. Kalau di sini mereka sangat-sangat engage, bahkan ada yang sampai nunduk-nunduk gitu karena dia mau lihat ada apa di belakang situ gitu. Jadi akan lebih mudah ketika kita punya visualisasi. Safe environment tadi udah kita lakukan. Workshop-workshop seperti apa yang biasa kita bisa lakukan dengan menggunakan Lego Series Play? Kita bagi menjadi kayak Pak Putra tadi 4 pilar. Kita juga 4 juga Pak Putra. Yang pertama itu building better teams gitu ya. Jadi kita sebutnya building better teams. Di building better teams itu kita membuat workshop-workshop yang untuk men-tackle masalah collaboration, team building, team effectiveness, communication between team. Bahkan kita juga pernah melakukan workshop DISC dengan menggunakan Lego Series Play misalkan. Jadi tadi ya mungkin pertanyaannya ke assessment-nya kita nggak lakukan, tetapi dilakukan oleh tim yang lain, which is dari hasil assessment itu orang-orang tahu bahwa dia cenderungnya ke profile yang mana di DISC. Di Lego Series Play kita bikin supaya mereka paham apa sih sebenarnya sebagai kaum D gitu ya. By the way, kaum I atau kaum S atau kaum C itu masing-masing kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, cara komunikasi apa yang mereka harapkan, dan sebenarnya bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan profile DISC yang lain gitu kan istilahnya. Itu kita gunakan Lego Series Play di situ. Atau topik-topik seperti tadi ya, team building, collaboration, itu kita masukkan dalam building better teams seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini ketika mereka sharing, didengarkan, ketika bikin kolaboratif model, di situ ada engagement yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah building better leaders gitu ya. Jadi kalau tadi teams, ini kita bicara soal leaders. Di leaders itu bagaimana cara menciptakan leader-leader yang oke, kita yang bisa berempati, yang bisa percaya bawahannya, yang bisa mengikuti corporate value gitu kan, bukan cuma hanya memimpin tapi memimpin dengan value tertentu dalam organisasi. Itu kita lakukan. Tujuan utamanya adalah tadi. Jadi ini ada di dalam ranah leadership. Kemudian yang berikutnya adalah building better strategies. Jadi biasa kalau akhir tahun begini atau awal tahun kita banyak sekali di-invite oleh company untuk memfasilitasi annual meeting mereka misalkan. Jadi yang kita fasilitasi adalah strategic planning mereka. Kita fasilitasi supaya mereka bisa melakukan brainstorming dengan baik. Dalam arti kita bisa bahas tentang apa yang sudah mereka capai di tahun lalu, apa yang belum, bagaimana caranya, tantangan apa yang muncul, kemudian bagaimana caranya kita mengatasi tantangan tersebut. Dan strategic planning itu kan butuh input dari semua orang.
Dan itu yang kita pakai biasanya, dan kita banyak fasilitasi. Building battle strategies juga banyak sekali kita diminta untuk memberikan training sales. Jadi lucu banget ya, kita bukan orang sales, tapi kita diminta untuk memberikan training sales. Fokusnya adalah bukan ke bagaimana cara menjual, tapi fokusnya adalah mengidentifikasi rejection. Jadi kayak selama ini ada rejection apa saja sih yang dihadapi, selama ini kita menyikapinya bagaimana, seharusnya seperti apa, misalkan seperti itu. Atau kita pernah diminta juga oleh satu software companies untuk bisa mengatasi masalah sales mereka yang gampang menyerah gitu. Kalau software kan kita mau nawarin ke satu prospek, ternyata mereka udah pakai software kompetitor kita udah lama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, dia langsung nyerah. Kayak males lah nawarin gitu kan. Nah, itu yang ingin dirubah gitu. Which is kita lakukan Lego Serious Play, tujuan utamanya merubah mindset mereka yang tadinya gampang menyerah menjadi bisa tidak gampang menyerah misalkan. Itu building better strategies. Yang terakhir ada building better ideas. Jadi di building better ideas ini creative thinking adalah salah satu topiknya. Kita pernah diminta oleh beberapa advertising agency misalkan untuk bisa membantu karyawan mereka, tim mereka untuk bisa mengatasi kreatif block misalkan. Karena kadang-kadang walaupun mereka orang kreatif, kadang-kadang mentok gitu ya, kayak nggak bisa lagi gitu memunculkan ide-ide yang kreatif. Nah, kemudian kita gunakan Lego Serious Play untuk melakukan itu. Yang lucu adalah banyak juga kita diminta untuk bisa memberikan training Kaizen misalkan dengan menggunakan Lego Serious Play, tapi kita nggak ngajarin metodenya, kita lebih ngajarin bagaimana mereka bisa membuka pikiran mereka supaya ketika mereka mengidentifikasi solusi dari problem di Kaizen, mereka bisa lebih kreatif. Misalkan contoh seperti itu. Sampai di situ, Pak Putra, kira-kira penjelasan saya mungkin. Oke, jadi saya ulang lagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi tadi, materinya Bang Victor, kemudian ingin mendapatkan sertifikat yang seperti di kanan, kemudian ada e-booknya. E-booknya apa Mas? Lihat geser kanan dikit Mas. E-booknya, nah terkait dengan Lego Serious Play. Nah, 3 item tersebut ya, e-book, kemudian sertifikat dan materinya bisa teman-teman dapatkan dengan cara foto barcode. Balik lagi Mas, izin ya, foto barcode yang ada. Nanti teman-teman ada sedikit investasi, nggak besar, hanya sebesar 150.000 saja. Teman-teman berhak untuk mendapatkan 3 item tadi. Saya ulang, e-sertifikat, e-material, dan e-book ya. Oke, next Mas. Oke, tak ada gading yang tak retak, kami butuh feedback atau masukan dari teman-teman semua terkait dengan webinar kita di pagi hari ini. Caranya gampang, tinggal di foto barcode-nya dan kasih inputan kepada kami terkait dengan webinar kami di pagi hari yang luar biasa. Ya, Jakarta sedikit hujan sekarang ya, hujan kembali. Ya, tolong di foto barcode-nya dan diisi. Oke, next Mas. Nah, ini yang ingin tahu mengenai NQA. NQA itu apa, kemudian apa saja kegiatannya, webinarnya, dan lain-lain. Tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Linktree. Linktree di situ ada semua sosial media dari NQA. Silakan di foto barcode dan terkoneksi ke NQA. Oke, next Mas. Oke. Nah, kebetulan kita juga ada jualan buku nih ya, teman-teman yang mungkin punya anak yang masih di level Gen Z ya, atau mungkin per hari ini umurnya masih Gen Z gitu ya, bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan baik ya kepada anak-anak atau Gen Z, ada bukunya ya, namanya Cara Menaklukkan Gen Z ya. Kemudian ada juga pesan untuk anakku, teman-teman yang udah punya anak mulai besar, udah mulai sulit diajak komunikasi face to face. Biasanya kita harus gunakan media lain. Salah satu medianya, salahnya menulis di sebuah buku. Nah, ini ada sebuah buku antologi yang ditulis keroyokan oleh beberapa penulis sekaligus. Teman-teman yang ingin order, silakan foto barcode-nya ya. Oke, ada 2 buku, Menaklukkan Gen Z dan Pesan untuk Anakku. Oke. Next. Oke, saya rasa cukup materi kita hari ini. Izin sebelum kita tutup, ada kalimat terakhir mungkin dari Bang Victor atau Coach Victor terkait dengan event kita pagi hari ini. Silakan, Coach. Oke, Pak Putra. Terima kasih banyak nih Pak Putra, Pak Aldo dari NQA yang udah memberikan kesempatan buat kami gitu pada Sabtu pagi ini. Terima kasih juga buat teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Mungkin kata-kata penutup lah ya dari saya Pak Putra ya, bahwa semua orang itu sebenarnya punya sesuatu untuk di-share, dan ternyata dari pengalaman selama ini kami melakukan Lego Serious Play itu mendengarkan pendapat dari semua orang, atau jika seseorang itu merasa pendapatnya didengar, itu akan berefek sangat besar untuk dia gitu. Jadi mungkin buat Bapak dan Ibu yang ada di sini, mulailah coba untuk bisa mendengarkan pendapat semua orang gitu ya. Dan orang yang merasa didengarkan tuh biasanya akan lebih engage gitu dalam segala hal.
Itu aja mungkin Pak Putu. Oke, thank you Coach, luar biasa ya itu pesannya. Ada acara puncak kita yaitu foto bersama. Teman-teman kalau bisa buka kamera kita foto bersama dengan Coach Victor Yanuar silakan. Terima kasih Mas Agung. Yang lain silakan Pak Leo, Mbak Rika, Pak Johan, thank you, Mas Kiki. Ada lagi yang masih buka kamera? Yuk, kalau bisa buka kamera, makasih Mbak Nadia. Oke, kita kasih jempol dulu mungkin membuat Coach Yanuar, saya hitung ya. 1, 2, 3, tahan. Tahan sebentar. Oke. Satu lagi, 1, 2, 3, tahan. Oke. Dengan berakhirnya foto memfoto, berarti berakhir sudah acara kita. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya di pagi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan sampai ketemu kembali di event kita di Sabtu minggu depan ya. Sabtu minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.